Itu anak-anak muda kagum, Masya Allah, ulama santun kayak begini. Ya khair Habib, dia bilang, gimana kalau kita ngikut majelis di belakangnya dia, kita duduk. Bilang, ya khair, ayo duduk semuanya ngumpul di belakangnya Al Habib Umar bin Idrus, ikut hadir majelis. Dalam beberapa jam saja mereka berubah keadaan mereka dengan akhlak yang luhur, dengan pribadi yang santun. Masya Allah. Dakwah itu enggak melulu dengan ucapan, tetapi dengan sikap, dengan akhlak. Dulu kan para masyayikhina mereka mengatakan bahwasanya lisanul hal afsahu min lisanil magal. Bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Nah, ini salah satu contohnya yang dicontohkan oleh Imam Al-Habib Umar bin Idrus radhiyallahu anhu ardah. Kejadian yang serupa pun juga terjadi pada Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. Ini semuanya ini adalah para ulama masyayikh dari Hadramaut di sana, yang mana mereka ini adalah wali-wali besar. Hadir di sebuah kota, sebuah majlis. Hadir di kota untuk hadir majlis. Itu Sahibul Bait yang punya acara. Waktu Habib Hasan bin Saleh mau masuk, dia bilang, ya Habib Hasan, tuh lihat anak-anak muda tuh di ujung jalan, mereka nongkrong ya dengan alat-alat musik yang haram, ya dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Mereka enggak menghargai majelis, sumpahin mereka. Maka Habib Hasan bin Saleh ngelihat mereka, langsung angkat tangan ke langit, doa. Apa doanya dia? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau saat ini engkau gembirakan mereka di dunia dengan hiburan mereka, dengan maksiat mereka, engkau gembirakan mereka di dunia, maka aku minta kepadamu gembirakan mereka pula kelak di akhirat. Itu orang bilang, saya suruh sumpahin malah didoakan. Maka Habib Hasan bin Saleh bilang, enggak ada jalan untuk mereka gembira di akhirat melainkan mereka taubat kembali ke jalannya Allah Ta'ala. Kita bukan tukang sumpahin orang, kita doain orang untuk selamat, bukan menjerumuskan orang untuk celaka. Naik hadir majelis di atas di rumah, itu anak-anak muda, dia sudah dengar Habib Hasan bin Saleh, terus ngelihat Habib Hasan bin Saleh ngadep ke arah mereka sambil doa, tangan naik ke langit. Mereka ketakutan, waduh, kita disumpahin oleh Habib Hasan bin Saleh ini, jangan-jangan celaka kita, cepat buruan kita taubat sebelum kita celaka. Ya sudah, mereka taubat, mereka langsung hadir majelis minta maaf ke Habib Hasan bin Saleh. Masya Allah, dapat hidayat kontan saat itu juga. Subhanallah. Begitu Nabi Muhammad mengobati, bukan nambah penyakit, memperbaiki, bukan merusak. Diceritakan oleh guru kami Al-Habib Umar, beberapa ikhwan, teman-teman kami, mereka dalam berdakwah dapat tantangan, dapat gangguan, hingga dia niat, saya niat malam ini saya mau doa, mau tahajud, mau tawassul agar tuh orang yang musuhin saya hancur, binasa, terkutuk, masuk neraka. Baru dia berpikir begitu, tahu-tahu teleponnya bunyi kering. Diangkat telepon, enggak tahu yang telepon gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Bilang, "Na'am ya Habib." Bilang, "Ya fulan." "Na'am." Salaf kita, mereka itu di mata mereka wali, orang wali, aulia adalah yang masukkan orang ke dalam surga, bukan yang nyumpahin orang masuk neraka. Faham? "Na'am Habib." Hai, assalamualaikum, ditutup lagi. Dikasyaf, belum ngomong apa-apa udah dibilang seperti itu. Ini tarbiyah, didikan yang mulia seperti itu yang diajarkan oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu Nabi pernah hadir majelis semacam ini. Datang satu sahabat hadir di situ, tahu-tahu dia tunjuk tangan, berdiri. Bilang, "Ya Rasulullah, saya izin." "Izin mau apa?" "Saya izin, saya minta izin, izinkan saya untuk berzina." Ini kalau ada orang macam begitu di sini, apa yang terjadi? Oh, ini orang kurang ajar, nggak menghargai majelis, nggak menghargai ulama, kiai, pukulin. Ya mungkin begitu yang terjadi. Tapi Nabi Muhammad ngelihat begitu, apa yang Nabi laksanakan? Nabi panggil, sini, ta'al. Didekatkan, dipanggil. Setelah dekat, naik sini, mendekat ke hadapan Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, "Kamu berzina, ya? Apakah kamu rela ada orang laki-laki berzina dengan ibumu?" Dia bilang, "Saya tidak rela." "Siapa orang itu? Kurang ajar." Bilang, "Ini contoh. Saya tanya, apakah kamu rela ada orang laki-laki berzina dengan istrimu, atau berzina dengan anak perempuanmu, atau saudara perempuanmu?" Dia bilang, "Tidak rela." Nah begitu juga,
Saat kamu berzina dengan wanita lain, bukankah itu mungkin ibunya seseorang, anaknya seseorang, saudaranya seseorang? Sebagaimana kamu nggak rela, mereka juga nggak rela. Itu orang ngerti, faham. Ya, naam, masuk ke otak saya Rasulullah. Saya faham. Sudah, saya nggak jadi. Tapi Nabi Muhammad SAW, lihat dia bersikap seperti sini. Sudah faham, sudah ngerti, sekarang sini, lebih dekat lagi. Makin dekat sampai di hadapan Rasulullah, Rasul tempelkan telapak tangannya di dada orang tersebut. Itu orang bilang nggak tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, pokoknya tidaklah Nabi mengangkat telapak tangannya dari dada saya, melainkan tidak ada di muka bumi ini perbuatan yang lebih saya benci melebihi perbuatan zina. Langsung sembuh di saat itu juga. Muhammad tabib. Nabi Muhammad mengobati, memperbaiki, membersihkan, bukan ngotorin hati. Begitu. Orang datang hatinya kotor, ada kecenderungan kecintaan kepada perzinaan dan lain sebagainya. Keluar dari majelisnya Nabi Muhammad, bersih hatinya. Enggak ada hal-hal yang tercela, enggak ada hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Dan ini adalah sebuah hal yang agung, yang luhur. Rasul SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya Qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad, katakan ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah ala basiratin. Ngajak manusia kepada Allah Ta'ala ala basirah, dengan ilmu, dengan metode, dengan hikmah. Ana wa manittaba'ani. Ini caraku dan cara orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad. Maukah kita ikut kepada Nabi Muhammad? Kalau kita mau ikut sama Nabi Muhammad, ikut Rasulullah. Segala-galanya kita ikuti. Metodenya, caranya. Gak ada yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa gerangan yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah, beramal saleh dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku bagian, anggota dari kaum muslimin. Enggak bilang aku dari partai A, dari partai B, dari pendukung sana, dari pendukung sini. La, innani minal muslimin. Cukup enggak kalimat ini? Atau mesti detailkan lagi? Enggak. Muslimin banyak. Muslimin yang mana? Kelompok yang mana? Yang pandangan politiknya mana? Yang partainya mana? Tidak. Innani minal muslimin. Aku bagian dari muslimin. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dengan kejahatan. Yang baik dan buruk. Sikap baik, sikap buruk. Reaksi baik, reaksi buruk. Tindakan baik, tindakan buruk. Ucapan baik, ucapan buruk. Prasangka baik, prasangka buruk, tidak sama. Kebaikan, keburukan tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan sesuatu yang terbaik. Dengan sesuatu yang terbaik. Asyahid di sini, siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak manusia kepada Allah? Kita yang berkecimpung dalam bidang keagamaan ini, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita para kiai, para asatidzah, para guru-guru, para habaib, yang mana mereka ini merupakan lentera bagi umat ini. Lentera bagi umat ini. Membawa syiarnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, adabnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ilmunya Nabi yang ngajak kepada selain Allah? Adakah ucapan Nabi yang mengajak kepada selain Allah? La. Dan ulama menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, dan warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang mengajak kepada selain Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalanku ngajak manusia hanya kepada Allah. Semua manusia saya ajak kepada Allah. Semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada semua manusia. Tahu manusia? Yang muslim, yang kafir, semuanya, Yahudi, Nasrani, begitu, dari semua suku bangsa, yang berkulit putih, kulit kuning, kulit merah, semua suku bangsa, semua suku,
dari semua latar belakang, semua partai, semua manusia. Semua. Yang muslim, yang non muslim. Kafatan linnas, basyiran wa nadhira. Pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah, dan kita apabila kita ngikut Nabi Muhammad, kita mengajak tugas kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dakwah tersebut harus ada izin. Allah taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran da'iyan ilallahi biiznihi. Kami utus engkau juga sebagai dai, manusia yang orang yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin. Apa itu izin? Dengan sanad. Dengan izin. Diizinkan ngajak manusia kepada Allah. Kepada selain Allah tidak ada izin. Ngajak manusia kepada selain Allah tidak ada izin. Izin kita ya, mengatasnamakan dakwah, ngajak manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipesankan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para masyayikhuna, yang mana mereka mengajak manusia hanya kepada Allah, tidak ngajak manusia kepada pribadi. Ayo ikutin saya, bukan yang lain. Enggak ngajak manusia kepada pribadinya. Enggak ngajak manusia ke majelisnya, majelis saya. Enggak ada jalan menuju surga melainkan hanya melalui majelis saya. Enggak ngajak manusia ke pribadinya, atau hanya majelisnya saja, atau hanya pesantrennya saja, atau hanya organisasinya saja, apalagi hanya kepada partai atau kepada calonnya. Enggak ngajak manusia ke situ, ngajak manusia kepada Allah. Mau lewat organisasi manapun, pesantren manapun, majelis manapun, oh silakan, yang penting sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap organisasi yang benar adalah yang mengajak umat bukan kepada organisasi itu, tetapi ngajak umat kepada Allah. Bukan kepada pribadinya atau majelisnya, tapi melalui majelisnya, melalui organisasinya, ngajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan bahwasanya fa inna faidha fadlihi fin nasi jalla an taghyid wal qiyasi turuguhu bi adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali at-tariq al-musilah ila Allah bi'ada di anfasil bashar. Jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Enggak bisa dimonopoli hanya melalui jalan saya, metode saya, cara saya lah. Jalan menuju Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Enggak bisa kita mau mengangkangi jalannya, enggak ada yang bisa lewat kecuali melalui saya. Melalui siapapun juga. Bismillah. Al-Imam Abdul Wahhab Syarani mengatakan, saya heran dengan ulama-ulama yang ada di masanya itu di Mesir. Dia bilang, saya heran dengan ulama-ulama yang ada di masa saya ini, yang mana mereka kalau ngelihat muridnya, jamaahnya pergi ke kiai yang lain, ke syekh yang lain, ke ulama yang lain, mereka marah, cemburu persis seperti perempuan di madu. Enggak senang hati. Bilang, kenapa enggak senang hati? Begitu. Yang penting sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun juga. Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Al-Hikam, Hikam Haddadiyah, beliau mengatakan, adallu dalil ala agli alim, ala hikmatil alim, thana'uhu li agranih. Dalil yang paling kuat yang menunjukkan kecerdasan seorang alim, kalau akalnya ini sempurna, akalnya tidak cacat, dia memuji kepada rekan ulama yang lain. Memuji kepada rekan ulama yang lain, enggak ada hasud, enggak ada iri, enggak ada dengki. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu di dalam syair maulidnya dia bilang, ahlus mawaidil khair mabsutah liman bayarid. Sampai dia bilang, ahlus safa wal wafa ma fihimu gattu did ma bain hadha yumid wa akhar kadha yastamid. Dia bilang di dalam syairnya beliau, dalam hikmah beliau, ahlus safa orang yang hatinya bersih, ahlul wafa orang yang setia kepada Allah, setia kepada Nabi Muhammad, setia kepada syariat. Ma fihimu gattu did, antara mereka satu sama lain enggak sikut-sikutan, enggak ada saling kedengkian, enggak ada saling kebencian. Ma bain hadza yumid wa akhar kadza yastamid.
satu sama lain membantu, mensupport, mendoakan, dan ini yang terjadi di antara mereka.